سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada kesempatan minggu pagi hari ini sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa tetap beraktivitas sebagaimana semestinya dan kita laksanakan ibadah puasa Ramadan yang ke-18. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, berikan kekuatan sabar dan ketabahan, amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, salah satu ulama salafus saleh yang telah sangat masyhur di kalangan para pecinta ilmu dalam dunia Islam. Langsung saja kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan fasal berikutnya. Faslun fi adabid dukhul ila majlisil ilmi. Faslun, fasal berikutnya. Fi adabid dukhuli, menjelaskan tentang adab memasuki. Adab memasuki. Masuk apa? Ila majlisil ilmi, ke majelis ilmu. Jadi bagaimana sih tata cara adab kita muslim kalau memasuki sebuah majelis ilmu atau tempat pengajian, majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu sebenarnya banyak, tidak hanya pengajian, tidak hanya majelis di masjid ataupun di rumah ya. Sekolah pun sebenarnya majelis ilmu, tetapi ada beberapa konteks yang sedikit berbeda di sekolah. Nah, ini khususnya adalah majelis ilmu yang umumnya kita temukan di masyarakat. Wa yadkhulu, dan memasuki atau masuk, ala syaihi, kepada seorang syekh, kamilal khisal, dengan keadaan yang sesempurna mungkin. Jadi ketika seorang murid, seorang santri atau jemaah ingin belajar ta'lim kepada seorang guru, syekh, ustadz, kiai, itu sebisa mungkin kalau ikut pengajian ya keadaannya, penampilannya, fisiknya, kondisinya sebaik mungkin, kamilnya sempurna. Dia ada kata kamil, sempurna. Jadi nggak boleh sembarangan, kayak oblong begitu kan, pakai sekarang celana pendek, apalagi pendek celana 3/4 nggak sopan itu. Ya sebisa mungkin lah pakai peci, bajunya itu menutupi aurat. Nah, kalau laki-laki ya pakaikan panjang, kalau perempuan yang berkerudung. Itu kalau pengajian begitu sepantasnya. Mutanadzifan kama dzakarna fil muallim. Ya, mutanadzifan, dengan keadaan bersih, wangi, kama, sebagaimana zakarna, kami menyebutkan, fil muallim, dari kepada seorang muallim, seorang guru. Jadi seorang santri, murid itu kalau ngaji harus sempurna mungkin ya, sebagaimana disebutkan kepada orang guru. Guru juga sama, nggak boleh seorang kiai ustadz ngaji, ngajar sembrono ya kan, pakai baju jankis, apalagi nggak pakai tutup kepala. Itu nggak adab. Di dalam Islam itu nggak adab, karena tutup kepala, kopiah atau peci itu merupakan salah satu perangkat ya, sarana yang dianggap adab atau etik di dalam Islam. Nggak pantas lah ustadz kalau nggak pakai tutup kepala si pengajian itu. Dalam adab tidak seperti itu. Mutatahiron musta'milan lisiwak, dalam mutatahir, suci, bersih. Jadi jangan ada orang belajar ngaji itu dalam keadaan tidak mandi, bau, itu nggak pantas. Harus bersih, wangi. Kalau wangi, bersih, maka jemaah yang lain juga akan dapat fokus, konsentrasi ketika mengaji. Musta'milan lisiwak, ya, dan dalam keadaan siwak, sikat gigi. Apa yang terjadi ketika seorang pengajian ngaji, kemudian aroma mulutnya tidak enak, bau? Ini kan mengganggu kepada jemaah-jemaah yang lain. Farighul qalbi artinya dengan hati yang faragh, fakatnya kosong, fokus, jadi konsentrasi.
minal umuri syagilati, dari perkara-perkara lain yang menyibukkan. Jadi tidak boleh orang itu belajar mencari ilmu tapi hatinya, pikirannya semerawut ya, semerawut mikirin apa, ono ini semua ada di dalam kepala. Kenapa? Karena yang demikian menyebabkan konsentrasinya pecah sehingga ilmunya tidak bisa didapatkan. Jadi, saya ulang lagi, kalau ikut pengajian, memasuki majelis ilmu harus kamil al-khisal, dalam keadaan sebaik-baiknya. Mutanadzifan kama zakana fil mu'allim, dalam keadaan wangi. Ya, seperti sama dengan gurunya juga sama, harus wangi, harus bersih, nggak boleh bau. Mutatahhiran mustamilan siwak, dalam keadaan siwak, suci. Fa'ari wal qalbi minal umri syagilah, dan juga dalam keadaan hati yang lapang, hati yang siap, ya. Fokus, konsentrasi, bersih daripada perkara-perkara lain yang menyibukkan, yang mengganggunya. Tidak boleh. Ini kalau dilanggar biasanya menyebabkan tidak konsentrasi sehingga tidak mendapatkan ilmu yang baik, tidak maksimal lah begitu. Wa an la yadkhula bi ghairi isti'dan. Lanjutkan. Wa an la yadkhula, hendaknya tidak memasuki majelis ilmu bi ghairi isti'danin, dengan tanpa izin, minta izin. Jadi masuk nyelonong gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba join atau gabung atau duduk. Nah, itu tidak dibenarkan dalam adab. Istizan, minta izin. Assalamualaikum, izin Ustaz atau Pak Yai atau Pak Guru. Izin ya, mohon maaf saya terlambat. Begitu. Idza kana syekh fi makanin yuhtaju fihi ila istidan. Nah, minta izinnya itu idza, ketika kana syekhnya itu fi makanin, di tempat, yuhtaju, dibutuhkan, fihi, di dalamnya, ila istizan, untuk bisa minta izin. Jadi minta izinnya itu dilakukan tatkala si guru, syekh atau mu'alim tadi ada di posisi bisa kita minta izin. Ya, tapi kalau kita nggak bisa minta izin bagaimana? Ya tidak bisa. Contoh kalau ada pengajian akbar itu kan pembicaranya satu majelis yang muridnya sampai ribuan. Kan gurunya, mu'alimnya di depan tuh, pakai CCTV, pakai layar kemana-mana. Gak mungkin kita minta izin kepada beliau. Ya, yang belakangan di belakang ya duduk-duduk aja. Tapi kalau masih memungkinkan minta izin, salah minta izin, nggak boleh langsung duduk. Gitu. Wa ayyusallima 'alal hadirin. Lanjutkan berikutnya adabnya. Wa ayyusallima, dan hendaknya mengirimkan salam. Assalamualaikum, salam. 'Alal hadirin, kepada para hadirin. Ya. Jadi hendaknya salam kepada hadirin. Salam kepada hadirin. Idza dakhala, ketika masuk ke majelisnya. Wa yakhussahu, selanjutnya adalah mengkhususkan kepada syekhnya. Jadi assalamualaikum kepada jemaah sekalian secara umum, lalu berikutnya kepada syekhnya tersendiri khusus. Jadi jemaah juga ya assalamualaikum secara umum, nanti kepada gurunya, ustadz kayaknya di depannya assalamualaikum adalah khusus untuk gurunya. Demikian. Jadi salamnya tidak sekali kepada orang semua, tidak, tapi orang juga, gurunya juga. Wa ayyusallima, dan hendaknya juga salam lagi alaihi, kepada syekh, wa alaihi, dan kepada para jemaah, idan sorofa, ketika berpaling, maksudnya sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai mengaji, belajar di hadapan syekh, maka assalamualaikum, itu juga salam lagi kepada siapa? Kepada gurunya, kiainya, ustadznya, dan kepada para jemaah sekalian. Jadi enggak datang doang salam, pulang enggak salam, salah juga. Kama ja'a fil hadis, kama ja'a, sebagaimana telah datang fil hadis, dalam hadis Rasulullah, falaysatil ula ahaqqu minas saniyah. Falaysatil ula, maka tidaklah yang pertama, salam yang pertama, ahaqqa, lebih berhak, minas saniyati, daripada yang salam yang kedua. Jadi kalau salam itu datang salam, pulang salam, tidak cuma datang doang salam, kemudian yang kedua tidak pakai salam, yang kedua salah. Seperti itu. Lanjutkan. Wala yatahatta riqaban nas, wala yatahatta. Berikutnya adab ketika memasuki majelis ilmu, la yatahatta, tidak melangkahi, ngelewatin riqaban nas, ya. Riqab itu bisa berarti leher orang, ngelangkahin punggung orang, pala orang dilangkah-langkahin, enggak boleh. Ya, tidak boleh duduk majelis ilmu
Ada orang di depannya main dilangkah-langkain aja, leher orang dilangkain, ya kan, punggung orang dilangkain, tidak sopan. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Bal akan tetapi yajlisu duduklah itu orang haitsu sekiranya yantahi bihi dia berhenti di dalamnya al majlisu majlis. Jadi kalau dia memang datangnya belakang, depan sudah penuh, ya sudah duduk di situ di tempat situ, jangan maksain ke depan, ronjol ke depan, ngelangkain orang, ngelangkain orang yang duduk, tidak boleh. Illa terkecuali ayyadana lahu syekh fit taqaddum, ayyata'adana jika mengizinkan lahu bagi dia asyekhu gurunya, syekhnya fit taqaddumi untuk maju. Jadi kecuali syekh yang minta antum maju, ente maju yang di belakang. Nah biasanya ada santri-santri senior itu dia diminta maju ke depan karena nanti ada alasan-alasan tertentu. Misalnya nanti menyimak supaya lebih dekat kepada sang syekh atau guru. Kemudian kalau ada pertanyaan itu membantu menjelaskan kepada santri-santri yang junior. Jadi pesantren itu gitu, kalau yang senior, para santri senior itu duduknya di depan. Nanti yang junior biasanya di barisan kedua, ketiga begitu. Tujuannya ketika nanti syekh tidak ada, maka santri senior itu yang mendapatkan penjelasan lebih jelas, membantu untuk menjelaskan kepada santri-santri yang lain atau jemaah yang lain. Begitu, kecuali begitu boleh. Au ya'lama atau dia tahu. Jadi tidak boleh ngelangkain orang. Ya, alasannya satu boleh kalau memang syekh mengizinkan, atau yang kedua dia tahu min halihim dari keadaan mereka isarodalik memperbolehkannya. Atau dia sadar betul, ini biasanya saya memang di sana nih. Tadi disuruh sama guru, sama syekh, ustad, tuh ngambil barang misalkan. Ya otomatis lewatin orang lah, nggak mungkin duduk di belakang, pasti kan balik lagi. Dia tahu betul bahwa jemaah tidak mempersoalkannya dan akan ngasih izin. Yang seperti itu boleh. Lanjutkan. Wala yuqimu ahadan min maudhihi. Wala yuqimu dan tidak membuat orang berdiri. Maksudnya ngusir orang. Ahadan kepada seorang pun min maudhihi dari tempat duduknya. Tidak boleh kita datang ke majelis, kita ngusir, kamu pindah. Suruh orang diri di tempatin situ, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Fa'in asarahu gairuhu. Fa'in asarahu. Maka apabila mempersilahkannya, gairuhu, yang lainnya tadi, lam yakbal, maka tidak perlu diterima. Artinya, kalau memang ada jemaah misalkan, silakan dia rela berdiri meninggalkan majelis tempat dia, kemudian kita disuruh duduk situ, itu sebaiknya jangan diterima. Kenapa? Karena majelis itu kan menentukan ya, kalau di depan pasti suara lebih jelas segala macam. Nah, kasihanlah dia sudah duluan, ya datang dia lebih awal, lalu kemudian kita harus suruh dia pindah, itu tidak adil. Meskipun dia mempersilahkan, sebaiknya jangan. Ya ketidaan bibni Umar. Ya ini semua ya ketidaan dengan mengikuti manut, yang mengikuti contoh bibni Umar dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar begitu. Ibnu Umar itu kalau dia datang majelis Rasulullah di belakang, ya di belakang. Meskipun orang depan mempersilakan, enggak, silakan antum aja silakan. Enggak apa-apa, saya di belakang aja begitu. Illa ayyakuna fi taqaddumi maslahatun lil hadir. Illa terkecuali ayyakuna ketika ada fi taqaddumihi dalam dia maju tadi, kalau dia maju tadi maslahatun terdapat maslahah kebaikan lil hadirin untuk hadirin. Jadi kecuali dia kalau maju itu ada nilai maslahat kepada hadirin. Begitu. Boleh kalau begitu. Au amarahu asy-syekh bidzalik atau amarahu memerintahkannya asy-syaikhu syekh bidzalika dengan hal tersebut, kecuali ya syekhnya memang menyuruhnya ke depan, gurunya ustadznya nyuruh dia maju, silakan di depan. Nah, begitu, nggak bisa berkata apa kalau begitu. Ya, tidak boleh. Lanjutkan. Wala yajlisu dan tidak boleh duduk santri, murid ya, ngaji nggak boleh duduk wastal halqah di tengah-tengah halaqah. Halaqah apa sih? Halaqah itu lingkaran. Di zaman dulu kalau pengajian majelis itu bilangnya halaqah. Maka di Masjid An-Nabawi, Masjid Madinah itu banyak sekali halaqah ilmu.
Kalau halaqah itu biasanya orang keliling gitu, bikin bulatan, duduknya melingkar. Nah itu kalau ada tiba-tiba orang duduk di tengah gitu, karena di tengah punya syekhnya, itu tidak boleh tuh. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Nggak boleh duduk di tengah-tengah depan semua orang, tidak boleh. Nggak ada. Lanjutkan. Wala yajlisu, dan tidak boleh duduk tuh santri, tidak boleh. Baina sahibaini, di antara dua orang sahabat, illa bi'idnihima, melainkan dengan izin keduanya. Orang lain sahabatan bestian duduk di pengajian kemana-mana bareng, tiba-tiba dipisahin duduk. Orang digrek di depannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Fa'in fasaha, apabila lapang atau renggang, lahu bagi dia qa'ada, maka dia boleh duduk, kecuali memang sahabat tadi duduknya agak berjauhan, di tengahnya renggang satu orang lagi, dia nggak mau rapat-rapat, nggak memepet, boleh dia duduk. Dan kalau sudah duduk, wadhamma nafsahu, kalau sudah duduk situ, wadhamma, ini adabnya di majelis nih ya, wadhamma, dhamma artinya mengumpulkan, artinya duduknya jangan lebar-lebar, memangkas, meringkaskan. Gaya duduk itu kan ada yang ngaprak ya, lebar gitu, selonjoran kemana-mana, memakan tempat. Ya ini kalau di majelis ilmu tidak begitu. Wadhamma nafsahu, dia ringkaskan dirinya, dikumpulkan dirinya, dalam artian duduknya jangan duduk yang memakan tempat. Ini kalau di majelis begitu, nggak boleh seenaknya sendiri sambil rebahan, nyender selonjoran paling kayak di rumah di tempat liburan, itu tidak boleh, tidak etis. Nah itulah adab daripada memasuki sebuah majelis ilmu. Lanjutkan, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal berikutnya. Fi adabil talibil ilmi ma'aruf rifaqih. Ya, pasal berikutnya, adab berikutnya, ini ngejelasin adab seorang pencari ilmu, ya, seorang penuntut ilmu, murid, bersama dengan rifaqih. Rifaq itu teman-temannya, bersama dengan kawan-kawannya. Jadi sebuah adab itu menjadi pertanda seberapa dalam ilmu sudah ada di dalam dirinya. Jadi orang itu kalau ditanya indikatornya, ini orang sudah berilmu belum? Ilmunya sudah masuk belum? Sudah menghujam belum ke dalam hati sanubarinya? Itu dilihat, jangan cuma pinter tidaknya ngomong, ya kan? Banyak tidaknya dia menghafal, tetapi yang dilihat adalah seberapa tinggi orang tersebut mengaplikasikan atau mengamalkan adab-adab yang didapatkannya. Karena prinsipnya al-adabu fauqal ilmi, adab akhlak itu posisinya harus di atas ilmu. Jadi ilmu itu harus dikendalikan oleh adab. Kalau ilmu tidak dikendalikan, disetir oleh adab, maka ilmunya itu akan berdampak buruk, justru tidak membawa yang baik. Wayang bagi selanjutnya, dan sepantasnya aidan juga, dan sepantasnya juga ayata'addaba, seseorang itu ya punya adab lah, ya, punya etika lah, ma'a rufqatih, bersama dengan teman-temannya. Jadi seorang santri, seorang murid, siswa, selain beradab kepada guru, adab kepada majelis, harus juga punya adab dengan teman-temannya. Ini anak-anak sekolah juga sama itu, harus punya adab kepada teman-temannya. Wa hadiri majlis syekh, dan kepada para hadirin di majelis syekhnya. Ya, kepada kawan-kawan harus punya adab, dan kepada jemaah yang lain juga harus punya adab. Fa inna dzalika ta'addubun masyayikh. Fa inna dzalika, maka sungguh yang demikian itu, adab kepada teman-teman, adab kepada para jemaah yang lain, ta'addubun adalah merupakan adab ma'asyaikhi, bersama dengan syekh. Artinya kalau dia bisa mengamalkan adab dengan kawan-kawannya, dengan majelis teman majelis yang lainnya juga, berarti dia sama saja ya mengamalkan adabnya kepada syekh atau gurunya. Wasyanatun, dan sebagai bentuk menjaga li majlisihi, kepada majelisnya syekh. Jadi kalau ada, bayangkan ada orang yang tidak punya adab di tengah majelis, ribut aja, berisik aja, ngobrol, ganggu orang, itu kan berarti merusak suasana kekhidmatan sebuah majelis. Makanya ya kan, jangan suka seenak sendiri.
Jadi kepada teman-teman juga harus punya adab. Bukan kepada syekh doang. Tidak boleh. Nggak boleh ya. Lanjutkan. Wa yaq'uda, dan hendaknya dia duduk. Wa yaq'uda, dan dia duduk. Baina yaday syekh, ya, di antara di hadapan syekh tadi, qa'adal muta'allimin, dengan duduknya seorang muta'allim, duduknya seorang santri. Duduk ngaji itu duduk, dan duduknya gaya duduk seorang santri. Kalau ngaji itu ilmu, siapapun gurunya itu, ya, tidak boleh duduk gayanya seorang bos atau guru. Jadi kalau belajar mencari ilmu dimanapun kapanpun nih, antum perhatikan, kalau ada orang belajar mencari ilmu, duduklah selayaknya seorang pencari ilmu, seorang murid, seorang siswa, seorang santri. La qa'datal muta'allimin, la qa'datal mu'allimin, tidak seperti duduknya seorang mu'allim. Duduknya gayanya jangan gaya bos. Jangan gaya ala-ala jadi ustadznya kamu, jadi syekhnya, jangan. Ini kan petingrangan kalau Jawa begitu. Enggak layak, enggak etis, enggak boleh. Duduknya duduk sebagaimana seorang murid, tegak memperhatikan, ya, dengan tuzuk, dengan tawaduk, ya, begitu. Nah, jadi tidak boleh duduk sembarangan. Wala yarfa'a sautahu, wala yarfa'a, dan tidak boleh mengangkat kenceng-kenceng gitu. Sautahu, suaranya, raf'an balighan, dengan suara yang sangat kencang, lantang, min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Jadi kalau mau bicara yang perlu saja, tidak boleh teriak kencang-kencang, tidak perlu. Tapi seperlunya, ya, tanpa perlu tidak usah. Nggak boleh itu ngomong. Ya, kalau lagi belajar, ngobrol aja, apalagi kencang banget ini. Anak-anak ini nggak boleh. Wala yadhaka, dan tidak boleh tertawa. Tidak boleh tertawa-tertawa. Belajar itu fokus, konsentrasi. Kalau tertawa itu bercanda. Mana bisa belajar dengan bercanda? Bercanda ya bercanda, belajar ya belajar. Ya, belajar sambil bercanda tidak efektif. Apalagi bercanda sambil belajar, nggak masuk. Tidak boleh. Tidak boleh. Wala yuksirul kalam, dan tidak memperbanyak omongan. Min ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Kadang-kadang ada guru, ada ustadz menjelaskan nih. Ini orang sebenarnya nggak perlu-perlu banget nanya, nggak perlu-perlu banget tanya, tapi biar lucu aja, caper. Biar orang mengira dia sok terkenal, sok keren. Kenapa? Sering nanya. Padahal pertanyaannya nggak nyambung sama sekali. Dibuat-buat, dibikin-bikin. Ya, dibikin-bikin. Yang seperti ini bukanlah hal yang baik dalam sebuah adab seorang murid. Tidak baik itu, bikin-bikin. Wala ya'basa biyadish, wala ya'basa, dan dia tidak boleh main-main, ya, bercanda, biyadihi, dengan tangannya, wala ghairiha, dan tidak pula selainnya. Jadi ada juga mulutnya diam, tapi tangannya iseng, ketak-ketok meja lah, apalah, gorak-garuk lah, asik sendiri, nepok sana nepok sini. Hal yang seperti ini menunjukkan adabnya kurang, ya. Yang seperti itu maka adabnya kurang, nggak punya adab, salah. Ya, kalau ngaji fokus, tak tok tangannya nggak boleh. Wala ghairiha, tidak juga tangan, tidak juga yang lain. Kadang kakinya sambil ongkang-ongkang. Kalau orang Jawa, ongkang itu apa ya? Kakinya diayun-ayun begitu. Ya. Mulutnya diam, fokus. Kalau mau nanya yang betul. Nggak usah teriak-teriak. Tangannya jangan iseng atau bercanda dengan yang lain, temannya mainin pensil, main apa, tak. Itu mengganggu. Ya, mengganggu yang lain juga, mengganggu pengajian atau majelis juga, pembelajaran juga, tidak boleh. Wala yaltafit, dan tidak boleh menoleh yaminan ke arah kanan, wala shimalan, dan ke arah kiri, min ghairi hajatin, tanpa hajat. Tengok kanan kiri, caper. Tidak boleh. Ya, ada begitu banyak. Ini orang-orang yang tidak punya adab begini. Bal yakunu mutawajjihan li syekh, bal yakunu, akan tetapi dia mutawajjihan, menghadap, fokus, li syaihi,
kepada syekhnya, musghiyan dengan memperhatikan ila kalami kepada ucapan syekhnya, gurunya ngejelasin, fokus ke depan. Jangan suka iseng-iseng. Tapi kadang-kadang kalau udah penyakit ya latah ya. Latah gimana? Susah dikasih tahu. Ditegur berkali-kali, tapi balik lagi. Itu namanya penyakit. Nah, harus diperbaiki nih. Kalau enggak, sayang sia-sia. Capek-capek belajar, sekolah bertahun-tahun, enggak dapat ilmu, enggak dapat manfaat berkahnya ilmu. Ya, yang ada apa? Cuman letih doang, capek doang, berangkat pulang tidak bisa apa-apa, pulang orang ngerti apa-apa, ditanya kagak tahu, disuruh ngejelasin kagak ngerti. Ya, yang ada apa? Bengang bengong. Kayak kebo. Ngakok nggak ngerti apa-apa. Sayang 1000 sayang. Nah, lanjutkan. Pasal berikutnya. Fi ikhtiyari afdali awqati syekh. Ya, menjelaskan fi ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pengusaha, berupaya. Afdal. Ya, mendapatkan hal yang terbaik awqati syekh, ya, mencari daripada waktu-waktu terbaik ya untuk belajar kepada syekh, gurunya. Ikhtiar itu bisa berarti upaya, ya, upaya yang maksimal maksudnya. Apa ya kita harus belajar di waktu-waktu terbaik kepada syekh. Wa fis sabri 'alal ilmi, dan mengenai kesabaran tentang ilmu. Jadi ilmu itu bukan perkara yang mudah untuk didapatkan. Butuh disiplin waktu yang lama. Tetapi semua itu tidak akan bisa didapatkan tanpa dengan ada kesabaran. Ya, kesabaran. Kalau nggak sabar, bubar. Bubar. Lanjutkan. Wa mimma yata'akkadu al-jina'u bih. Wa mimma, dan di antara hal-hal penting. Yata'akkadu yang penting. Wa mimma, di antara hal. Yata'akkadu yang pokok, yang penting. Al-i'tina'u bih, untuk ya sungguh-sungguh di dalamnya adalah alla yaqra'a, hendaknya tidaklah membacakan pelajaran, maksudnya belajar kepada belajar di waktu belajar, ala syekhi, kepada syekh, fi hali syughli qalbi syekh, pada saat keadaan syughul artinya sibuk, qalbi syekh, hatinya syekh. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu bermanfaat supaya berhasil dalam belajar, seorang santri, seorang murid? Ya, caranya adalah kita kalau bisa jangan belajar kepada syekh tatkala syekh itu hatinya sedang muram, sedang galau, sedang banyak pikiran. Ya, sedang galau, selagi nggak fokus nih syekhnya nih, karena ada satu dan hal lain. Jadi begitu. Wa malalih, dan ketika syekh sedang letih, ya, syekhnya lagi capek banget nih, gurunya nih maksa mau pengen belajar ini. Ini kalau di pesantren kan begitu ya. Jadi kalau pesantren yang salafiyah itu, pesantren lama, itu kalau belajar kepada syekh itu sistemnya setoran, bandongan. Jadi santri bawa kitab kuning, itu tulisan gundul semua, nggak ada artinya. Setoran kepada syekh, membaca di hadapan syekh yang menyimak, mengoreksi satu persatu. Semuanya dilakukan seperti itu. Itu pesantren yang salafiyah, pesantren zaman dahulu. Ya kalau syekhnya lagi kayaknya sibuk banget ini tuh, kemudian lagi letih, istifazi bisa bermana bersiap-siap, syekhnya lagi akan kemana gitu. Kemudian waghammi itu berarti sedang sedih, syekhnya lagi sedih nih. Ya, wa farahi, sedang bahagia banget, sedang lagi bahagia banget. Waju'i, ya, waju'i, lapar. Wa atashi, lagi kehausan. Wa nu'asi, sedang ngantuk. Ya, lagi ngantuk nih. Kemudian waqalaki artinya lagi risau. Ya, syekhnya lagi nggak fokus ini, sedang gurunya, si guru ini, syekh ini, ustadznya sedang ada problem gitu, gimana macam. Nggak sepajetnya. Jadi nanti waktunya akan diajar. Ini kan nggak kadang-kadang, jadi ada juga tuh. Kalau di lembaga pendidikan umum itu biasanya mau tanya, diskusi tentang suatu hal gitu kan. Kalau di kelas sudah diberikan porsinya mengajar itu pastinya. Ingin belajar, nanya hal-hal yang kurang jelas, kurang dimengerti ketika pembelajaran. Nah, ini dulu nih, syekhnya nih. Kalau di sekolah begitu, tapi kalau di pesantren memang sistemnya sologan, itu nunggu syekhnya ya. Jadi nunggu kondusif dulu lah. Tidak lagi galau, nggak lagi ini banget. Jangan ya. Wa nahwi dzalika, dan semacam hal itu. Ya, semisalnya mimma, dari apa-apa,
ya syuku yang merasa berat alaihi padanya syekh. Jadi syekhnya lagi berat nih, lagi konsentrasi. Ya, jadi kurang konsentrasi. Au yamna'uhu atau mencegahnya min kamali huduril qalbi daripada sempurnya hadirnya hati. Artinya lagi nggak fokus. Wan nasyati dan rasa semangat. Nah, begitu. Jadi kalau keadaannya demikian, jangan maksain. Nah, gitu. Gurunya lagi sibuk banget, lagi banyak pekerja banget. Nanya mau pingin ini nanya nanti ya gitu. Masih aja maksa gitu. Enggak boleh. Ya tidak boleh. Wa ayyak tanima dan hendaknya memaksimalkan waktu. Ya, naktanim memaksimalkan awqatan nasyati syekh di waktu-waktu semangatnya syekh. Jadi kalau saya lagi semangat, ayo kita belajar, ayo kita ta'lim atau kita ngaji. Nah, itu tuh di waktu itu. Nah, selesai itu kalau saya lagi sibuk, aja ntar dulu. Apalagi kalau syekhnya, gurunya memang jadwalnya kajian ta'limnya itu sangat penuh. Jadi ketika syekh memberikan kesempatan ngaji, ayo ngaji, silakan tanya di situ. Nah, jadi jangan ntar selesai syekhnya sudah ada ngajar di mana kegiatan apa lagi. Ya, ini muridnya malah nanya mulu, tangting nggak dijawab, baru nanti ya masih maksa lagi. Nah, ini nggak boleh itu. Secara adab tidak boleh, tidak boleh. Wa min adabih dan di antaranya adab seorang murid. Adab seorang murid, seorang santri, ayah tamila, yakni hendaknya menanggung, mampu menanggung, ya, sabar, tabah, jafat syekh terhadap kekurangannya syekh, wasu akhuluqih dan kekurang baikannya akhlaknya syekh. Ya, jadi di antaranya adab seorang santri murid itu kita mesti bisa menerima bagaimana syekh itu punya kekurangan. Ini namanya kekurangan, asalkan kekurangannya tadi tidak sampai berdampak fatal. Kekurangan yang melanggar syariah tidak bisa toleransi. Ya, kalau ada syekh, kita punya guru, selama kekurangan tadi tidak sampai dengan melanggar hukum ketentuan syariah, itu ya dimaklumi. Kadang-kadang ada kan orang itu punya kekurangan, mungkin daya tahannya atau mungkin bagaimana. Pasti seorang itu pasti punya kekurangan. Atau kadang-kadang karakternya kurang baik, karakter kadang-kadang. Ya, selama tidak melanggar syariah. Itu kita ya sabar. Namanya manusia, tak ada gading yang tak retak. Al-insanu mahallul khotai wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Wa alla yasuddahu dzalika an mulabazatihi wa alla yasuddahu dan jangan sampai menolaknya, ya. Gara-gara kekurangan syekh tadi membuat dia menolak diri. An mulazamati untuk lazim dengan syekh, untuk selalu inten dengan syekh. Wa'tiqadi kamali dan meyakini kesempurnaan syekh. Jangan sampai gara-gara kita punya guru kita sedikit punya kekurangan, kemudian berpikir kita buruk kita. Wah, ini nggak benar nih syekh nih. Aku nggak mau lazim syekh gonta-ganti. Siapapun guru, siapapun syekh, manusia selama manusia pasti punya kekurangan. Perlu catat itu. Tidak ada yang sempurna. Wa yata'awwala dan hendaknya mentakwil, menafsirkan li af'alihi terhadap perbuatan-perbuatan syekh wa aqwalihi dan ucapan-ucapan syekh atau guru allati yang zahiruhal fasad, zahiruha secara lahirnya al fasadu itu buruk, rusak. Ini kayaknya kurang baik nih. Takwilatin sahihatin dengan penafsiran yang sahih. Kayak guru kok begini nih. Ya kita husnuzan, berpikir baik. Kenapa ya saya sampai misalkan ditegur sama saya kok tadi agak sedikit di syekh menunggu guru saya meninggikan suara kepada saya. Jadi jangan buru-buru kalau ada guru ngomong suara ditinggiin, wah ini gurunya pemarah ini, temperamen itu. Jangan seperti itu dulu gitu. Ya. Jadi ya ta'awwal li af'ali wa aqwali, ucapan perbuatan guru seperti zahirul fasad yang secara lahiriah itu seperti itu, ta'wilatin sahihatin, pikirkan dengan penafsiran yang baik, husnuzan. Fama ya'jizu maka tidaklah lemah, ya, anzalika daripada melakukan hal itu illa qalilut taufik, kecuali orang-orang yang sedikit mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, au adimu atau bahkan tidak punya taufik sama sekali. Artinya mudah sekali. Kita husnuzan itu gampang sekali.
Hanya orang-orang yang sedikit taufiknya atau orang tidak punya taufik yang tidak akan mampu, tidak akan mau untuk berhusnuzon kepada gurunya. Gitu ya. Wa idza jafahu syekh. Wa idza jafa'u syekh. Wa idza jafa, dan ketika menegur atau marah, memarahinya maksudnya, syekh gurunya. Kalau guru memarahinya itu ibtada'a huwa, maka hendaknya dia memulai dirinya bil i'tizar, dengan adanya uzur, ya, alasan ila syekh, kepada syekh, wa azhara, dan menampakkan, ya, berpikir anna zanba, sesungguhnya dosa atau kesalahan, lahu, adalah bagi dia, wal atab, dan atab itu celah, alahi, pada dirinya. Jadi kalau misalkan ada ditegur sama seorang guru, sama seorang syekh, berpikirlah, ya memang saya yang salah gitu, murid yang salah. Jangan merasa sok suci, nggak pernah salah gitu. Guru memang punya kesalahan, tetapi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita husnuzon, jangan-jangan saya yang memang salah. Fadzalika, kalau bisa seperti itu, fadzalika, maka yang demikian itu anfa'u, lebih bermanfaat, lahu, bagi murid, fil akhirati, ya, di dalam urusan akhiratnya, wad dunya, dan dunianya. Kalau bisa seperti itu, insyaallah yang seperti itu lebih baik untuk urusan dunia dan akhiratnya, ya, dunia dan akhiratnya. Wa anqa, dan lebih membersihkan, lebih murni, maksudnya itu bersih, lebih ngebikin lega gitu. Li qalbi syaikhihi, kepada hati syekhnya atau gurunya lah untuknya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, insyaallah hati sang guru, hati syekh tadi akan menjadi redha kepada kita. Lalu terus menerus husnuzon, dan mendoakan kita dengan doa-doa yang baik, begitu ya. Wa qad qalu, dan sungguh telah berkata mereka ini para alim ulama, orang-orang hebat, orang-orang cendekan di masa lampau itu sudah berkata. Apa perkataannya? Man lam yasbir ala dhullit ta'allum. Ini perhatikan, catat baik-baik. Man, barang siapa lam yasbir, tidak mau bersabar, tidak bisa sabar, ala dhullit ta'allumi, atas hinanya pada saat proses belajar. Orang belajar tidak mau bersabar atas kesusahan, kepayahan, seakan kok saya hina gitu, disuruh sholat, disuruh sini, ditegur sana, tegur sini. Kalau ada orang belajar nggak bisa sabar seperti itu, ya kan, maka bakia, akan tetap bako, langgeng artinya. Umurahu, umurnya, fi amayatil jahalah, dalam keadaan bodoh yang terus-menerus, tersesat dalam kebodohan. Jadi barang siapa belajar, namanya belajar itu proses. Kalau ditegur, kalau ada salah, ya memang harus seperti itu prosesnya. Jangan sedikit-sedikit tidak mau dibilang, sedikit-sedikit tidak mau disinggung, sedikit-sedikit merasa harus selalu benar. Nggak bisa. Karena barang siapa yang tidak mau, ya sabar sejenak saja pada saat proses belajar, ya otomatis dia nggak akan belajar. Makanya baqi amruhu fi amaitil jahalah, maka terus-menerus umurnya akan diliputi kebodohan sisanya. Waman sabara alaihi, lanjutkan, waman, dan barang siapa sabara, mau sabar, alaihi, atas ta'limnya, belajarnya, ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya, ala, maka Allah akan mengkaruniakan kepada dia, memberikan kemudahan kepada dia, ya, ila izzil akhirah, ya, kepada kekuatan, kemuliaan akhirat, wad dunya, dan dunia. Kalau sudah mau sabar, insyaallah Allah akan berikan kemuliaan, kebahagiaan akhirat, dunia akhirat. Wa minhul asar, di antaranya lagi, ini ada kaul pendapat pendukung daripada asar para sahabat al-masyhur, yang telah masyhur, ya, yang ada sebuah asar kaul terkenal masyhur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Nabi. Anak-anak kalau pernah dengar sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, muda sekali, tapi cerdasnya, ilmunya luar biasa. Ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan begini, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Zalaltu, aku merasa hina, aku terhina, taliban, tatkala menjadi seorang murid, talib. Alhamdulillah. Zalaltu taliban, jadi ketika belajar aku hina, aku memang rendah gitu. Fa'azaztu matluban, lalu kemudian setelah itu fa'azaztu,
aku menjadi mulia, menjadi terhormat, matluban ketika dicari-cari oleh orang lain. Jadi kalau memang masih jadi murid ya jangan stylenya, gayanya kayak jangan kayak jadi guru, jadi syekh. Memang jadi murid mesti gitu. Anak-anak kalau belajar di pondok itu masih jadi murid, makanya apa adanya tuh. Sayur sesayur-sayurnya, tidur setidur-tidurnya. Jangan minta enak kayak kiainya. Kenapa? Masih santri, masih belajar, masih murid. Begitu ya. Jadi apa adanya dijalanin, diikutin. Insya Allah fa'azaztu matluban. Nanti kalau sudah jadi orang hebat, ya akan menjadi orang-orang terhormat secara otomatis. Jadi ketika belajar kita ada di bawah, tapi ketika sudah belajar kita cukup, kita punya ilmu, maka kehormatan akan mengikuti dengan sendirinya. Demikian taklim pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.